Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai analisis regresi linear sederhana dengan anggota kelompok yang pertama Evina Vensiana Baban dengan NIM G0312011025, yang kedua Nurul Hikmah Amalia dengan NIM G0312011026, dan yang terakhir saya sendiri, Femi Amelia dengan NIM G0312011027. Dalam analisis regresi linear sederhana, kami mengambil contoh kasus yaitu survei ke beberapa perusahaan yang menjual mobil di Los Angeles. Hasil survei diperoleh ada 10 data mengenai umur mobil dan harga jual mobil tersebut. Kemudian, data tersebut diubah menjadi bentuk tabel dengan umur mobil sebagai variabel X dan harga mobil sebagai variabel Y. Setelah itu, menjawab pertanyaan kasus yang pertama, buatlah scatter plot. Yang kedua, buatlah persamaan garis regresi linear sederhana. Yang ketiga, variabel mana yang memberikan pengaruh lebih besar? Jelaskan mengapa demikian. Yang keempat, berapa koefisien determinasinya? Interpretasi hasilnya. Yang kelima, lakukanlah uji F. Kasus pertama yaitu membuat scatter plot. Dengan cara data yang telah diubah menjadi tabel dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Kemudian blok data dari umur mobil dan harga jual sampai pada data terakhir yaitu umur mobil 6 tahun dengan harga jual $62.000. Kemudian insert dan pada bagian chart klik scatter. Setelah diklik scatter, lalu klik pilihan scatter with only marker. Kemudian masuk desain, lalu pada chart layout, pilih diagram yang bertuliskan FX. Dan akan mendapatkan hasil dari scatter plot yang dimana sumbu X umur mobil dan sumbu Y harga jual mobil tersebut. Berikut tabel yang berisi variabel X yaitu umur dan variabel Y yaitu harga, serta X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X kali Y. Dan terdapat pula di bawahnya jumlah keseluruhan dari masing-masing variabel. Persamaan garis regresi linear sederhana. Yang pertama adalah hasil Excel. Hasil Excel ini didapatkan dari scatter plot dan didapatkan hasil Y sama dengan 10,483X ditambah 3,4653. Kemudian ada hasil manual dengan rumus Y sama dengan B0 tambah B1X. Pertama-tama, kita mencari B0 dan B1-nya. Rumus B0 dan B1 sudah tertera pada PPT dan didapatkan hasil B0 sama dengan 3,47 dan B1 sama dengan 10,48. Hasil manual yaitu Y sama dengan 3,47 ditambah 10,48X. Di sini kita akan mencari variabel mana yang memberikan pengaruh yang lebih besar. Ada dua hasil. Yang pertama ada hasil manual. Terdapat beberapa rumus yang akan digunakan untuk mencari T hitung. Yang pertama, rumus SSE atau Sum of Square Errors, yaitu mengukur kesalahan penggunaan estimasi persamaan regresi untuk menghitung nilai variabel terikat dari sampel. Kemudian ada rumus S pangkat 2 atau mean square error. Kemudian yang ketiga ada rumus SB1 atau estimate standard deviation of B1. Kemudian yang terakhir mencari T hitung. Rumus telah tertera pada PPT. Kemudian hasil Excel ini didapatkan pada tabel pada aplikasi Excel.
Kemudian untuk memunculkan tabel tersebut, langkah-langkah yang kita gunakan adalah yang pertama, membuat tabel data X dan Y pada Excel, kemudian masuk ke dalam bagian data, lalu pilih data analisis di bagian kanan atas, kemudian cari regression lalu klik OK. Setelah itu masukkan data Y pada input Y range dan data X pada input X range. Jangan lupa menyertakan labels. Lalu centang labels di bawah tulisan input X range. Setelah itu klik OK dan tabel pun muncul. Setelah itu cari tabel t-stat yang merupakan t-hitung. Dapat dilihat bahwa t-hitung yang didapatkan dari Excel sama dengan t-hitung yang didapatkan dengan hasil manual. Sekarang kita akan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. T-tabel didapatkan dari rumus yang tertera pada PPT. Untuk membandingkan t-hitung dengan t-tabel, syaratnya adalah H0 bagi beta 0 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh antara umur mobil terhadap harga mobil dalam penjualan mobil. Kemudian H1 bagi beta 1 tidak sama dengan 0. Ada pengaruh antara umur mobil terhadap harga mobil dalam penjualan mobil. Karena t-hitung sama dengan 7,086, berarti lebih besar dari t-tabel yaitu 2,306. Maka tolak H0 yang berarti ada pengaruh antara umur mobil terhadap harga mobil dalam penjualan mobil untuk taraf uji alfa sama dengan 0,05. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian D, koefisien determinasi. Hasil manualnya itu dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan SXY kuadrat per SXX dibagi dengan SYY sama dengan SXY kuadrat per SXX SYY sama dengan 407,8 kuadrat dibagi dengan 38,9 dikali 4955,6, maka akan diperoleh hasil 0,86267751 dan diubah ke persen menjadi 86,267751%. Nah, untuk yang hasil Excel-nya itu dapat kita lihat pada tabel yang sudah disajikan. Nah, artinya 86,27% itu merupakan keragaman pada harga mobil atau Y dan dapat dijelaskan oleh keragaman pada umur mobil atau X. Selanjutnya itu ada bagian E, uji F atau F hitung. Nah, untuk hasil Excel-nya itu dapat kita peroleh dengan menggunakan Excel dan disajikan pada tabel berikut ini. Untuk hasil manualnya itu dapat kita gunakan rumus F sama dengan R kuadrat N dikurang M dikurang 1 per M 1 dikurang R kuadrat, maka akan diperoleh hasil 0,86267751 dikali 10 dikurang 1 dikurang 1 per 1 dikali 1 dikurang 0,86267751, maka akan didapatkan hasil 6,901422,005 per 0,137322, maka akan didapatkan hasil akhir 50,25713. Nah, yang selanjutnya itu kita mencari F-tabel. Nilai F hitungnya itu sama dengan 50,257. Nah, nilai F-tabel itu dapat dicari dengan menggunakan rumus DF1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk yang DF2 itu dapat kita gunakan rumus N dikurang K dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 2 dikurang 1, maka akan didapatkan hasil 7. Nah, dapat kita lihat pada gambar berikut. Keterangannya itu, K itu merupakan jumlah variabel dan N itu merupakan jumlah data.
Nah, untuk yang selanjutnya itu mencari F-table itu bisa kita cari dari tabel yang sudah disediakan berikut ini. Nah, untuk rumusnya itu kita menggunakan rumus F df1 titik koma df2. Nah, untuk hasilnya yang df1 itu kita peroleh 1 dan hasil df2 kita peroleh 7, maka hasilnya itu 5,59. Nah, karena F hitungnya itu sama dengan 50,257 lebih besar dari 5,59, maka tolak H0-nya itu berarti umur mobil memiliki pengaruh secara signifikan terhadap harga mobil. Analisis regresi berganda. Kasusnya itu diberikan data tentang IQ dan tingkat kehadiran 10 siswa di kelas yang diperkirakan mempengaruhi nilai UAS. Nah, tabel datanya itu bisa kita lihat pada tabel yang sudah disajikan berikut ini. Siswa yang pertama sampai yang ke-10 nilai UAS-nya berturut-turut adalah 65, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 95, 90, dan 98. Untuk AQ-nya itu ada 110, 120, 115, 130, 110, 120, 120, 125, 110, dan 120. Dan untuk tingkat kehadirannya berturut-turut adalah 60, 70, 75, 80, 80, 90, 95, 95, 100, dan 100. Nah, untuk variabel bebasnya itu kita peroleh X1 sama dengan IQ, X2 itu sama dengan tingkat kehadiran. Variabel tak bebasnya itu atau Y sama dengan nilai UAS-nya. Nah, untuk pertanyaan kasusnya itu bagian A, buatlah persamaan garis regresi linear berganda. Untuk yang B, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar dalam kasus yang dipilih, jelaskan mengapa demikian. Untuk yang C, berapakah koefisien determinasinya? Interpretasi hasil ini. Untuk yang D, lakukanlah uji F. Nah, untuk yang pertama itu persamaan garis linearnya itu dapat kita cari dengan cara manual. Untuk yang langkah pertamanya itu kita gunakan pengolahan tabel. Nah, berbeda dengan tabel yang sebelumnya itu, ini kita tambahkan lagi elemen-elemen yang kita butuhkan. Yang kita tambahkan itu berupa X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y2 kuadrat. Nah, setelah itu nanti kita masukkan ke rumus untuk mencari elemen-elemennya. Rumus yang kita pakai itu yaitu Y aksen sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, menentukan nilai konstanta A dan koefisien regresi B1 dan B2. Itulah kita peroleh dalam tabel yang sudah disajikan berikut ini. Yang pertama, sigma X1 kuadrat dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang diperoleh yaitu 410. Kemudian yang kedua, sigma X2 kuadrat dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang diperoleh yaitu 1672,5. Ketiga, sigma Y kuadrat dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang diperoleh yaitu 1032,1. Yang keempat, sigma X1Y dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang diperoleh yaitu 126. Yang kelima, sigma X2Y dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang diperoleh yaitu 66.026,5. Dan yang terakhir,
sigma X1, X2 dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, hasil yang diperoleh yaitu min 57, 50. Setelah dicari nilai setiap elemen, kemudian mencari nilai B1 dan B2 dengan rumus B1 yaitu sigma X kuadrat dikali sigma X1Y dikurang sigma X2Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali sigma X2 pangkat 2. Dengan hasil yang didapat yaitu 11,7325802215. Kemudian rumus pada B2 yaitu sigma X1 kuadrat dikali sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali X2 pangkat 2. Dengan hasil yang diperoleh min 0,838591753. Jika nilai B1 dan B2 sudah didapat, maka selanjutnya mencari nilai A dengan rumus sigma Y dikurang B1 dikali sigma X1 dikurang B2 kali sigma X2 bagi N. Dengan hasil yang didapat min 1354,0054697979. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam nilai persamaan yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 yaitu sama dengan Y sama dengan min 1354,0054697979 ditambah 11,73580215 ditambah min 0,8385917593 X2. Kemudian membuat persamaan garis linear berganda dengan menggunakan software Excel. Dengan cara yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel di lembar kerja Excel. Kemudian, klik toolbar, menu data, kemudian klik data analisis. Kemudian, pilih regression, kemudian OK. Setelah itu, akan muncul kotak menu yang akan diisi. Pada input year range, nilai yang diisi yaitu nilai UAS dengan cara memblok data dari nilai UAS sampai data terakhir. Kemudian untuk input HX range, data yang diperlukan yaitu AQ, tingkat kehadiran, diblok sampai data terakhir. Kemudian klik labels, kemudian output range yang berguna untuk menentukan tempat hasil output diletakkan. Kemudian centang semua residuals dan normal probability dan kemudian OK. Dari tabel di atas diperoleh dugaan persamaan garis regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 23,0545 ditambah min 0,03433 X1 ditambah 0,737233 X2. Dalam hal ini, tidak ada IQ dan tidak tingkat kehadiran, mengindikasikan bahwa sebanyak 23,05% mempengaruhi nilai UAS. Kemudian, koefisien B1 sebesar min 0,03433 menunjukkan bahwa semakin tinggi IQ, maka akan memberikan kontribusi terhadap nilai UAS sebanyak 0,03433% dengan asumsi bahwa tingkat kehadiran X2 konstan. Yang ketiga, koefisien B2 sebesar
0,737233 menunjukkan bahwa setiap penambahan tingkat kehadiran maka akan memberi kontribusi terhadap nilai UAS sebanyak 0,737233% dengan asumsi bahwa jumlah IQ X1 konstan. Kemudian kita akan menentukan variabel yang lebih mempengaruhi. Bila diperhatikan, dari persamaan garis regresi diketahui jika nilai B1 lebih kecil dibandingkan nilai B2, di mana nilai B1 menandakan kemiringan X1 atau IQ, dan B2 menandakan kemiringan X2 atau tingkat kehadiran. Dalam hal ini dapat disimpulkan tingkat kehadiran lebih berpengaruh daripada IQ dalam menentukan hasil ujian akhir sekolah. Kemudian kita akan mencari koefisien determinasi, di mana rumusnya adalah R pangkat 2 sama dengan B1 kali sigma X1Y ditambah B2 kali sigma X2Y per sigma Y pangkat 2, dan didapatkan hasil dari perhitungan manual yaitu 47,15.879. Selanjutnya kita akan melakukan uji F, di mana rumusnya adalah F sama dengan R pangkat 2 dalam kurung N kurang K kurang 1 per K dalam kurung 1 kurang R pangkat 2, di mana R pangkat 2 adalah koefisien determinasi, N adalah jumlah siswa, dan K adalah variabel bebas ditambah variabel tidak bebas, dan didapatkan hasil dari perhitungan manual ini adalah min 2,04333. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.